Shalom teman-teman. Nah, sekarang kami akan menjelaskan bagaimana hubungan antara sudut pusat, panjang busur, dan juga luas juring. Selamat menyaksikan. Oke, jadi kembali lagi bersama saya Jaden. Nah, jadi saya di sini akan membahas tentang konsep dari panjang busur, sudut pusat, dan luas juring. Nah, setelah kita belajar dasar dari lingkaran di subbab awal, nah di subbab selanjutnya kita akan mempelajari apa itu panjang busur, sudut pusat, luas juring, dan apa hubungannya. Nah, penasaran? Mari kita lanjut. Oke, jadi apa itu ketiganya? Jadi yang pertama itu adalah sudut pusat. Apa itu sudut pusat? Sudut pusat adalah sudut yang dibentuk dari dua jari-jari lingkaran yang titik sudutnya itu berada pada pusat lingkaran. Bisa dilihat di gambar kiri di samping. Nah, yang ada gambar O-nya itu adalah sudut pusat yang berada di pusat lingkaran. Selanjutnya yang kedua itu panjang busur. Apa itu panjang busur? Panjang busur adalah jarak dari bagian melengkung dari keliling lingkaran yang dibatasi oleh dua titik di tepi lingkaran. Nah, jadi panjang busur ini bisa teman-teman lihat di gambar di samping di kiri yang ada di atas, yang ada garis hijaunya itu adalah panjang busur yang melengkung itu. Nah, panjang busur itu dibatasi oleh dua titik, yaitu titik A dan B. Bisa teman-teman lihat di gambar kiri di samping. Oke, jadi yang terakhir itu ada luas juring. Nah, luas juring itu adalah luas daerah di dalam lingkaran yang dibatasi oleh dua jari-jari dan busur yang menghubungkan jari-jari tersebut. Nah, bisa teman-teman lihat di gambar kiri yang ada di bawah, yang diarsir warna hijau itu adalah luas juring yang dibatasi oleh dua jari-jari dan busur yang menghubungkan jari-jari tersebut. Nah, jadi hubungan sudut pusat, panjang busur, dan luas juring itu adalah sama. Nah, jadi panjang busur dan luas juring itu berbanding lurus dengan sudut pusat. Jadi, semakin besar panjang busurnya dan luas juringnya, maka sudut pusatnya itu juga besar. Nah, jadi jika sudut pusatnya itu semakin besar atau semakin gede, nah jadi panjang busur dan luas juringnya itu juga ikut besar. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Hal ini itu bisa terjadi akibat dari panjang busur dan luas juring yang berbanding lurus dengan sudut pusat. Nah, jadi seperti apa rumusnya? Nah, jadi rumusnya itu bisa kita lihat di sini. Sudut pusat per 360 derajat sama dengan panjang busur per keliling lingkaran sama dengan luas juring per luas lingkaran. Nah, jadi kenapa sudut pusat bisa dibagi dengan 360 derajat? Nah, karena jadi keliling penuh dari lingkaran itu kan 360 derajat dan sudut pusat ini berada di tengah-tengah lingkaran atau berada di pusat lingkaran. Nah, maka sudut pusat itu berbanding lurus dengan keliling dari atau putaran dari lingkaran, yaitu 360 derajat. Nah, selanjutnya itu panjang busur per keliling lingkaran. Nah, jadi panjang busur itu kan berada di dalam keliling lingkaran. Nah, maka dari itu panjang busur itu berbanding lurus dengan keliling lingkaran. Maka dari itu panjang busur itu sama dengan keliling lingkaran. Nah, yang terakhir itu adalah luas juring per luas lingkaran. Nah, kenapa luas juring dan luas lingkaran ini sama? Nah, karena luas juring itu berbanding lurus juga dengan luas lingkaran. Nah, maka dari itu mengapa ketiga perbandingan ini itu berbanding lurus atau sama? Karena sudut pusat itu berbanding lurus dengan panjang busur dan luas juring. Nah, jadi semakin besar sudut pusatnya, maka panjang busur dan luas juringnya juga semakin besar. Nah, jika teman-teman nanti di soal yang akan dijelaskan oleh teman saya, Nathan, sebelum teman-teman lanjut ke pembahasan soalnya, di gambar kedua ini ada perbandingan, yaitu besar sudut, panjang busur, dan luas juring. Nah, jadi karena ketiganya berbanding lurus karena
sudut pusat itu berbanding lurus dengan panjang busur dan luas juring, maka di soal itu pasti ada angka yang diketahui. Misalnya yang dicari itu adalah panjang busur MP, dan yang diketahui itu adalah besar dari atau sudut pusat dari MON per MOP, dan juga panjang busur MN nya diketahui. Nah, yang belum diketahui kan berarti MP. Nah, maka dari itu kita pakai perbandingan antara besar sudut MON per besar sudut MOP sama dengan panjang busur MN dibagi panjang busur MP. Nah, jadi kita pakai rumus yang itu teman-teman untuk mencari jawaban dari soal yang nanti Alan bahas. Oke teman-teman, sudah mengerti? Lanjut yang terakhir. Nah, oke, satu lagi teman-teman. Jika di dalam soal itu terdapat pertanyaan di mana panjang busur atau luas juring yang ditanya, kita bisa menggunakan rumus. Misalnya panjang busur yang ditanya, kita bisa menggunakan rumus beta per 360 derajat dikali keliling lingkaran atau 2πr, atau luas juring yang diketahui, kita bisa menggunakan rumus beta per 360 derajat dikali luas lingkaran, atau luas lingkaran itu PR kuadrat. Begitu teman-teman. Nah, jika teman-teman sudah paham mengenai konsep awal dari panjang busur, sudut pusat, dan luas juring, teman-teman bisa latihan soal bersama teman saya, Alan, yang akan membantu teman-teman memahami soal-soal mengenai panjang busur, sudut pusat, dan luas juring. Karena kita sudah mengerti tentang teorinya, sekarang kita coba contoh soalnya. Rudi menggambar lingkaran dengan titik pusat O dengan luas juring POQ 24 cm kuadrat. Sudut pusat POQ 40 derajat dan sudut pusat ROS 150 derajat. Hitunglah luas juring ROS. Nah, seperti yang kita tahu rumusnya adalah ini teman-teman. Luas juring POQ per luas juring ROS sama dengan sudut pusat POQ per sudut pusat ROS. Nah, ini sudah paten ya teman-teman, jadi tidak boleh dibalik-balik. Kalau misalnya pun mau dibalik boleh, tetapi dengan syarat harus sejajar ya. Jadi luas juring ROS misalnya teman-teman mau pindah di atas boleh, tetapi sudut pusat ROS juga teman-teman harus pindahkan ke atas. Nah, kita pakai rumus yang ini saja. Kita masukkan semuanya, luas juring POQ 24, luas juring ROS belum diketahui, kita tulis ulang. Sudut pusat POQ 40, sudut pusat ROS 150. Nah, kita coret nolnya ya teman-teman. Maka kita akan menemukan 4/15 sama dengan 24 per, ya ini tidak diketahui. Nah, kita akan kalikan silang, lalu lanjut. Nah, kita akan menemukan 24 kita kalikan dengan 15 dan dibagi dengan 4 teman-teman. Ya. Nah, kita dapatkan teman-teman 24 kita kalikan dengan 15 tadi hasilnya adalah 360 dibagi 4, maka akan menghasilkan 90 cm kuadrat. Jadi, sudah jelas ya teman-teman, hasilnya adalah 90 cm kuadrat karena yang ditanyakan adalah luas juring. Oke, kita lanjut ke soal kedua. Sebuah lingkaran memiliki jari-jari R sepanjang 20 cm. Jika panjang busur di depan sudut pusat adalah 15,7 cm, hitunglah besar sudut pusat tersebut. Nah, rumusnya adalah rumus yang kedua ya teman-teman, seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya tadi Jayden. Sudut pusat per 360 sama dengan panjang busur per keliling lingkaran. Nah, sudut pusat ini bisa kita ganti sebenarnya dengan sudut yang diketahui ya, cuman berhubung di sini kita nggak diketahui ini yang ditanya ya, kita kosongkan atau kita tulis ulang sudut pusat. 360 sama dengan 15,7 karena itu adalah panjang busur per 2 dikali 3,14 kali 20 karena kita akan mencari keliling lingkaran. Dan keliling lingkaran adalah rumusnya adalah 2πr. Ya, lanjut. Sudut pusat per 360 sama dengan 15,7 per 125,6.
Nah, sudut pusat sama dengan, ya kita kali silang 360 pindah ke ruas kanan dikali dengan 15,7 per 125,6. Kita akan mendapatkan 5.652 per 125,6 dan akan menghasilkan 45 derajat. Ya, itu adalah sudut pusatnya, teman-teman. Nah, teman-teman, setelah kita mempelajari tentang materi sebelumnya, kita dapat menemukan beberapa manfaat, tetapi salah satu manfaat dari kita untuk kehidupan nyatanya adalah ketika teman-teman mempunyai pizza. Ketika teman-teman mempunyai pizza, dan harus dibagi untuk beberapa orang dalam satu keluarga misalnya, teman-teman dapat memanfaatkan materi yang sudah kami jelaskan tadi, bisa membaginya sama rata dengan cara teman-teman memastikan semua sudutnya sudutnya itu sama ya teman-teman. Misalnya seperti gambar ya, misalnya teman-teman bisa bagi ke dalam beberapa potong, jadi total 360 derajat teman-teman bisa bagi ke dalam 6 bagian yang akan menghasilkan sebanyak 60 derajat ya teman-teman. Jadi ketika teman-teman bagi pizza ke 6 bagian akan menghasilkan 60 derajat untuk satu potongnya. Begitu teman-teman. Kurang lebih seperti itu manfaat dalam kehidupan nyata. Jadi kita tidak hanya sia-sia ya belajarnya untuk materi ini, tetapi ada manfaatnya untuk kehidupan kita sehari-hari. Oke teman-teman, dari penjelasan kami tadi sudah bisa dipahami bukan? Oke, sekian dari kami. Terima kasih. Terima kasih.